Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Untuk mapel bahasa Arab pada bab 3 ini kita belajar tentang as-safar. As-safar itu artinya adalah perjalanan. Untuk panel yang saya tampilkan di depan itu sudah diterjemah kemarin. Pada pembelajaran kemarin sudah saya kirimkan di time kelas pada e-learning. Untuk pelajaran selanjutnya kita masuk pada kaidah. Dalam hal kaidah kita belajar tentang isim, pembagian isim yang berupa terbagi jadi dua, yang dalam satu sisi terbagi jadi dua, satu isim nakirah, dua isim ma'rifat. Yang mana perincian dari isim nakirah dan isim ma'rifat ini akan saya jelaskan sebagai berikut. Pertama, saya akan mulai dari isim nakirah. Isim terbagi jadi dua, satu isim nakirah, dua isim ma'rifat. Yang dinamakan isim nakirah itu adalah isim yang masih umum atau global. Kata benda yang mana, yang seperti apa, yang terdapat di mana, kepunyaan siapa, dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa mengindikasikan benda tersebut sebab maknanya umum. Jadi setiap kalimat isim yang bermakna umum, maknanya umum, itu disebut isim nakirah. Contoh, sebuah kitab, sebuah buku, sebuah rumah. Rumah masih umum, rumah siapa? Maknanya masih global. Seperti apa? Di mana? Di rumah, hanya gitu aja. Itu namanya isim nakirah. Secara definisi, kemudian yang kedua adalah isim ma'rifat, al-ma'rifatu. Yang disebut isim ma'rifat itu adalah kata benda yang berarti khusus, memiliki kandungan arti tertentu sehingga membuat mutakallim, orang yang berbicara, dan pendengar sudah memahami apa yang dimaksud. Intinya perbedaan dari nakirah dan ma'rifat. Kalau jika kata tersebut menunjukkan kata yang umum itu arti nakirah, tapi jika menunjukkan suatu kata yang khusus itu adalah isim ma'rifat. Selanjutnya ini contohnya, isim terbagi jadi dua, satu isim nakirah, dua isim ma'rifat. Contoh dari isim nakirah adalah kitabun. Kalau ma'rifat adalah al-kitabu, beda kan? Kalau nakirah dengan tanwin dia, kalau ma'rifat dengan al di situ. Cara pengertiannya pun beda. Kalau kitabun itu sebuah kitab, kalau al-kitabu kitab itu. Isim nakirah. Isim nakirah, tanda-tanda dari isim nakirah adalah isim yang bertanwin. Setiap kalimat yang bertanwin, tanwin berarti isim nakirah. Biasanya tidak ditandai dengan huruf alif lam. Ada alif lamnya? Tidak. Ada alif lamnya? Tidak. Tidak ada alif lam. Maka disebut isim nakirah, menunjukkan kata umum. Kitabun sebuah kitab, jamaatun sebuah jamaah, sihatun suatu kesehatan, madrasatun sebuah sekolah. Sekarang isim ma'rifat. Isim ma'rifat. Nah, isim ma'rifat ini terbagi menjadi 6. Ada 6 poin di sini. Kalau di buku kita itu ada 7 poin, tapi saya ambil 6 poin saja. Nanti kalau ada pertanyaan isim ma'rifat terbagi jadi berapa, kalian ambil yang di buku aja. Ada 7 poin di situ. Isim ma'rifat yang pertama adalah al-mu'arraf bil al-alam, isim nama-nama, al-dhawair, isim dhamir, al-isyarah, isim isyarah, al-mausulah, isim mausul, al-ma'rifah bil idhafah, ma'rifat sebab dimudhafkan. Isim ma'rifat sebab al. Setiap kalimat yang ada alnya itu disebut isim ma'rifat. Ma'rifat dengan apa? Ma'rifat dengan al. Al-ma'rifatu ma'rifat bi al, dengan al. Contoh, al-kitabu, al-hayawanu, al-madhafu, al-madrasatu. Beda dengan contoh di atas, kitabun, al-kitabu, beda kan? Berarti yang di atas ini disebut nakirah karena bertanwin. Nah, kan di bawah ini disebut ma'rifat karena ada al. Itu salah satu tanda pertama dari isim ma'rifat. Yang kedua adalah isim alam. Apa alam itu? Isim alam ialah kata yang mengindikasikan suatu nama, orang atau diri, gelar, lokasi, atau nama semacam gelar. Nah, seperti nama-nama orang, Ahmad, Ibrahim, Faisal, siapa saja. Makkah, nama tempat, Malang, nama-nama, kata-kata yang menunjukkan nama, ini masuk nama, itu disebut isim alam. Isim alam termasuk dari kategori isim ma'rifat.
Ma'rifat selanjutnya itu adalah isim domir, ad-domair. Ad-domair adalah yang kita kenal dengan nama isim domir. Kita pernah belajar isim domir itu. Ada domir munfasil, ada domir muttasil, ada domir muttasil dan isim. Ada domir munfasil, huwa huma hum hiya huma hunna. Ada domir muttasil, hu huma hum. Nah, setiap semua isim domir ini dikategorikan isim ma'rifat. Selanjutnya adalah al-ma'rifah, itu adalah isim mausul. Isim mausul masuk isim ma'rifat. Isim mausul itu adalah kata penghubung. Jika kalian menemukan lafaz alladzini, alladzi, alladzani, alladzina biasanya di dalam Al-Qur'an banyak kan? Nah, itu namanya isim mausul. Nah, isim mausul ini masuk kategori isim ma'rifat. Selanjutnya adalah isim isyarah. Ada isim ma'rifat, isim isyarah. Isim isyarah itu adalah kata tunjuk. Kalian pernah menemukan hadza, hadhihi, dzakah, dzalika, dzanika, dzalika, tilka. Nah, itu namanya isim isyarah, kata tunjuk itu ini. Isim isyarah ini termasuk kategori isim ma'rifat. Selanjutnya adalah al-ma'rifat. Selanjutnya adalah ma'rifat sebab idhofah. Adalah setiap isim yang dimudahkan pada isim ma'rifat yang sudah disebutkan. Contoh, dhahabtu ila hadiqatil hayawan. Hadiqatil hayawan, lafaz hadiqatil hayawan ini namanya idhofah. Dimudhafkan. Mudhaf itu penggabungan dua kata. Pertama, kedua digabung jadi satu, hadiqatil hayawan. Ketika ada penggabungan dua kata ya, dan yang kata yang nomor dua ini ma'rifat atau tidak? Jelas ma'rifat. Kenapa dikatakan ma'rifat? Karena ada alnya, al hayawan kan. Nah, hadiqati dimudhafkan atau disandarkan pada lafaz al hayawan. Hadiqati ini dimudhafkan pada lafaz al hayawan. Nah, karena dimudahkan pada kalimat yang ma'rifat, maka al hadiqati itu ikut ma'rifat, ikut-ikutan ma'rifat. Berarti lafaz hadiqati ini disebut isim ma'rifat karena dimudahkan pada isim ma'rifat. Apabila kalian tidak paham perincian tentang isim nakirah dan isim mausul, diharap isim nakirah dan isim ma'rifat, maaf apabila kalian masih belum paham tentang perincian isim nakirah dan isim ma'rifat, silahkan untuk mengulang kembali, memutar kembali video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.